Puji nama Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua di pagi hari ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini ibadah online service IFGF Bitung Minggu 27 September tahun 2020 akan segera dimulaikan. Itulah sebabnya mari ajak setiap keluarga yang ada di rumahmu untuk kita sama-sama memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, bertepuk tangan, bersorak-sorak menyembah Tuhan di pagi hari ini lewat tim I Praise IFGF Bitung. Bahkan pun juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Budi Hidayat, Senior Pastor IFGF Semarang. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan di pagi hari ini menjadi logos, menjadi daging dalam setiap hidup kita, dan kita mampu mempraktekkan kebenaran firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun Anda berada, sekali lagi mari persembahkan kehidupanmu di pagi hari ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Apapun masalahmu, apapun kondisimu, percayalah bila kuasa Allah bekerja di pagi hari ini menjamah engkau, sesuatu pastikan terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang sakit disembuhkan oleh nama Tuhan saja yang kita sembah di pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Of your name, hallelujah. Sing hallelujah. Name of Jesus, lifting high. Name of Jesus, glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus. Your love so great, it overwhelms my saving grace. Destroy the sin, it overflows, so my soul sings. So my soul sings. Name of Jesus, lifting high. Name of Jesus, glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus. Name of Jesus, lifting high. Name of Jesus, glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus. In my area,
fail me. In my area, your love you never change. You never fail me. You never fail me. The best I never face. God, you're my everything. You never fail me. You never fail me. Name of Jesus lifting high. Name of Jesus glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus, name of Jesus lifting high. Name of Jesus glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus. In my area, your love will never change. You never fail me. You never fail me. The days that never face. God, you're my everything. You never fail me. You never fail me. Oh Lord. Jemaat Tuhan, mari persiapkan dirimu. Bersama-sama di pagi hari ini, kita akan menyembah Tuhan. There's nothing like your presence. There's nothing like your presence. This is where I wanna be. All I want is you. How lovely is your presence. How lovely is your presence. At your feet, on my knees, my eyes are set on you. In you, I find my peace. I'll feel relief. You're always here with me. To you I leave my praise. Touch me again. I'll never be the same. There's nothing like your presence. There's nothing like your presence. And this heart, it's not yours. I'll let it all for you. In you, I find
again. There's nothing like, there's nothing like, there's nothing like your presence, oh Lord. There's nothing like, there's nothing like, there's nothing like your presence, oh Lord. There's nothing like, there's nothing like, there's nothing like your presence, oh Lord. In you I find my peace. I feel relief. You're always here with me. To you I lift my praise. That's me again. I'll never be the same. Yeah, yeah. There's nothing like, there's nothing like, there's nothing like your presence, oh Lord. There's nothing like, there's nothing like, there's nothing like your presence, oh Lord. There's nothing like, there's nothing like, there's nothing like your presence, oh Lord. There's nothing like, there's nothing like, there's nothing like your presence, oh Lord. Yeah. Kita tiba di bulan September dan selama bulan ini kita punya satu tema baru, Generation to Generation. Seperti Anda tahu, selalu bulan September adalah Family Month kita. Mazmur 145 ayat keempat mengatakan, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, each generation will praise you and tell the next generation about the great things you do. Dari sinilah kita mengambil tema kita, from generation to generations. Ya, setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk membawa generasi berikutnya mengenal Tuhan. Saya percaya ini berlaku untuk gereja, dan ini berlaku juga untuk setiap keluarga atau setiap orang tua punya tanggung jawab untuk membawa generasi berikutnya mengenal Tuhan dan memberikan landasan yang lebih tinggi kepada generasi berikutnya untuk mereka melayani Tuhan. Nah, sebelum kita akan lebih jauh berbicara tentang apa yang akan menjadi topik kita hari ini, saya ingin membuka dengan satu pertanyaan. Nah, tentu kita menyadari bahwa kita ada di sebuah musim yang unik, yang mungkin belum pernah kita alami sebelumnya dan kita berharap mungkin tidak akan kita alami lagi setelah ini dengan COVID atau pandemi COVID-19. Pertanyaan saya, is this a good season? Or is it a bad season? Apakah ini musim yang baik? Ataukah ini musim yang buruk? Nah, mungkin mudah bagi kita untuk bisa mengatakan, Pastor, ini musim buruk sekali. Banyak masalah. Ada beberapa dari kita mungkin kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan pendapatan, mengalami masalah dalam pekerjaan kita, atau kita mengalami musim di mana semua dari kita harus pakai masker, kalau mau pergi prosedurnya
prosedur kesehatannya rasanya ribet sekali, membatasi kita untuk bertamasya, traveling, dan lain sebagainya. Singkat cerita, ada banyak alasan untuk kita mengatakan this is a bad season. Tapi saya ingin mengajak kita melihat, yuk belajar melihat dari sisi yang berbeda, dari sisi yang lain. Yaitu kapan lagi ada kesempatan untuk anak-anak ada di rumah 24 jam sehari. Nah, untuk sebagian besar anak-anak Anda yang sudah beberapa bulan belajar dari rumah, ya kita bisa beberapa orang tua komplain, katanya aduh repot sekali anak-anak harus di rumah, harus membantu mereka belajar online yang tidak mudah dan lain sebagainya. Tapi bisakah kita melihat ini sebagai suatu kesempatan? Yaitu anak-anak ada di rumah 24 jam sehari, mungkin hampir 1 tahun nanti bersama-sama dengan kita. Can you see this is an opportunity? Atau pertama kali setelah kita tidak lagi kebaktian onsite di gedung gereja, punya kesempatan untuk kita mengubah ruang tamu kita menjadi satu sanctuary di mana kita bisa beribadah bersama dengan seluruh keluarga. Nah, saya mau Anda dan saya bisa melihat season ini bukan hanya dengan segala masalah yang kita hadapi, tapi juga bisa melihat adanya suatu kesempatan yang kita harus take full advantage of this season. Ya, Anda dan saya harus bisa mengambil manfaat atau kita harus bisa mendapat manfaat dari semua yang sedang kita alami atau musim yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan belajar lebih lanjut, saya mengajak yuk sekali lagi kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kembali kepada Tuhan, mengundang Tuhan bicara dalam kehidupan kami. Tapi lebih daripada itu Tuhan, berikan kami pewahyuan, berikan kami insight supaya kami bisa melihat Tuhan, ada kesempatan-kesempatan di tengah-tengah semua musim yang tidak mudah yang sedang kami alami, supaya kami menjadi orang-orang yang bisa take full advantage of this season, memanfaatkan Tuhan musim ini untuk membawa kebaikan terutama bagi keluarga kami. Bicara pada kami pagi hari ini Tuhan, bicara pada hati kami, bicara pada pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, saya mau mengusulkan ada 3 hal bagaimana kita as a family bisa take full advantage ya dari musim yang sedang kita alami bersama-sama ini. Yang pertama, kesempatan untuk kita membangun jembatan. Saya mau Anda bisa melihat, yaitu tadi saya katakan ya, dengan anak-anak ada di rumah 24 jam sehari. Ya, mungkin hampir 1 tahun, lihat ini sebagai kesempatan kita membangun jembatan. Yaitu jembatan antara generasi, terutama antara orang tua dan anak-anak mereka. Ya, karena banyak orang tua yang tanpa mereka sadari, justru mereka itu membangun tembok-tembok antar generasi. Tapi gunakan season ini ya sebagai musim di mana Anda membangun jembatan, terutama dengan anak-anak ya. Saya mengusulkan ada 3 hal yang kita bisa lakukan untuk kita membangun jembatan, terutama dengan anak-anak kita. Yang pertama, mengasihi tanpa syarat. Yang kedua, komunikasi tanpa memaksa. Dan yang ketiga, mengenali siapa mereka dan dunia mereka. Saya ingin membahas sedikit satu demi satu. Yang pertama, mengasihi tanpa agenda atau tanpa syarat. Banyak hubungan yang tidak baik antara orang tua dan anak, karena orang tua itu kasihnya bersyarat. Yaitu kalau anak mau nurut, baru kemudian mereka menunjukkan kasih. Ya, kalau anak mau mengikuti agenda orang tua, baru kemudian orang tua memberikan kasihnya kepada anak-anak. Dan anak-anak itu bisa merasakan, saudara-saudara ya. Dan akhirnya kalau anaknya saudara pintar, kemudian anak-anak memanipulasi. Kalau mereka menginginkan sesuatu dari orang tuanya, kemudian mereka pura-pura nurut ya, karena ada agenda juga dari mereka. Atau sebagian kemudian memberontak kepada orang tua ya. Yang terjadi bukannya membangun jembatan, tapi justru membangun tembok. Saya tahu orang tua punya maksud baik ya, punya agenda yang baik. Tapi bangun jembatan dulu. Ayo kita harus jadi orang tua yang smart ya, sebelum Anda mengkomunikasikan apa yang menjadi keinginanmu, maksud hatimu yang baik ya, agendamu yang baik. Bangun jembatannya dulu. Kalau jembatannya runtuh, apapun yang niat baik yang Anda punya, saudara-saudara enggak akan diterima salah oleh anak-anak kita. Benar? Karena itu yuk kita belajar jadi orang tua yang smart, gunakan season ini
Ya, bangun jembatan dengan anak-anak kita. Yang pertama dengan menunjukkan kasih tanpa syarat. Yang kedua ini komunikasi tanpa memaksa. Banyak komunikasi yang buruk antara orang tua dan anak karena komunikasinya hanya satu arah. Yaitu isinya adalah instruksi dan intimidasi. Nah, mungkin ada beberapa dari Anda yang tersenyum karena kalau Anda mengevaluasi komunikasimu dengan anakmu ya isinya instruksi dan intimidasi. Ya, maunya hanya dituruti, orang tua selalu merasa benar dan selalu ingin menang. Dan akibatnya anak merasa tidak dihargai, tidak didengarkan. Beberapa anak kemudian mereka men-shutdown telinganya. Ya masih dengar sih suara orang tuanya, tapi nggak masuk dalam pikirannya ya, di-shutdown telinganya. Tapi yang lain bereaksi dengan cara yang berbeda, mereka berani membantah orang tuanya. Kenapa? Karena komunikasi yang buruk. Ya, yang lebih lucu lagi kalau ada orang tua datang kepada guru sekolah minggu atau kepada kita para pendeta minta tolong untuk disampaikan sesuatu kepada anaknya, anak mereka. Ya kita pikir lucu ya. Tapi kenapa? Karena sudah ada tembok. Ya, ada communication breakdown antara orang tua dan anak. Nah, saya ingin kita bisa melihat this is the best season. Ini waktu yang paling baik untuk kita membangun jembatan dengan memperbaiki komunikasi dengan anak-anak Anda. Ya, supaya apa? Supaya terjadi suatu komunikasi yang baik. Ya, ayo belajar kita mengendalikan emosi, belajar untuk mengendalikan intonasi kita, belajar untuk berkomunikasi dua arah. Khususnya ketika anak-anak Anda sudah mulai dewasa, ya sudah teenager, sudah youth, kita nggak bisa hanya berkomunikasi satu arah dengan selalu memberikan instruksi dan melakukan komunikasi yang intimidasi. Ya. Dan bagaimana kita bisa membangun jembatan? Saya mengusulkan yang ketiga, ayo belajar mengenali siapa mereka dan dunia mereka. Setujukah Anda bahwa setiap anak itu unik? Ya, setuju nggak Anda? Bahwa kalau kita punya dua anak dari pabrik yang sama, tapi bisa punya kepribadian yang sama sekali berbeda. Saya punya dua anak, tentu dari pabrik yang sama. Sejak kecil mereka tidur dalam satu ruangan, bahkan sampai kuliah pun mereka tinggal dalam satu, bukan hanya tinggal bersama-sama ya, tidur di satu tempat tidur, tapi mereka adalah dua anak yang berbeda. Nah, ayo kita menjadi orang tua yang belajar mengenali dan menerima ya perbedaan dari anak-anak kita. Banyak orang tua ingin menyamaratakan anak dengan membandingkan satu anak dengan anak yang lain ya. Tanpa mau belajar mengenali siapa dan apa yang menjadi dunia mereka. Ayo kita belajar mencoba mengenali anak-anak kita, mengenali kepribadiannya yang berbeda setiap anak, mengenali kemampuannya, talentanya, giftingnya berbeda, mengenali keinginan-keinginan yang ada di dalam hati mereka, belajar mengenali teman-teman mereka, belajar untuk mengenali siapa sih yang menjadi idola mereka. Saudara, belajar untuk mengenali apa yang menjadi kesukaan mereka ya. Saudara, this is the best season. Saya ingin kita bisa melihat season ini sebagai suatu kesempatan untuk kita membangun jembatan dengan anak-anak kita ya. Take full advantage of this season dengan kita membangun jembatan dengan anak-anak kita ya. Jangan bangun tembok-tembok, tapi kita belajar membangun jembatan dengan anak-anak kita. Saya ingin para orang tua merenungkan yuk, apakah ada yang harus saya rubah dari cara saya komunikasi dengan anak-anak? Apakah ada yang saya harus rubah dari cara saya mengekspresikan cinta saya kepada anak-anak? Kalau Anda belajar sesuatu hari ini, apa satu hal yang Anda mau segera lakukan untuk memperbaiki ya, atau untuk membangun jembatan dengan anak-anak Anda? Bagaimana kita bisa membangun jembatan yang lebih baik dan lebih kuat dengan anak-anak Anda ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa take full advantage of this season ya. Lihat musim ini sebagai kesempatan untuk membangun legacy. Lihat musim ini sebagai kesempatan untuk kita membangun legacy. Tadi saya katakan ini musim di mana anak-anak bersama-sama dengan kita 24 jam sehari. Musim di mana kita nggak bisa kebaktian di
gedung gereja, kebaktian di rumah kita masing-masing. Nah, saya ingin mengajak, yuk kita melihat ini sebagai kesempatan untuk kita membangun legacy. Saya percaya bahwa setiap gereja dan setiap orang tua memiliki panggilan dan tanggung jawab untuk memberikan legacy kepada generasi yang berikutnya. Amsal 13 ayat 22 mengatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saya juga percaya kita semuanya ingin meninggalkan ya warisan. Kita ingin memberikan warisan sebisa mungkin, sebanyak mungkin kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Pertanyaannya, warisan yang seperti apa yang mau kita tinggalkan kepada anak-anak kita? Berupa uang, berupa harta, berupa kekayaan. Tapi kita juga menyadari bahwa semuanya itu ya bisa hilang dalam sekejap kalau anak kita tidak punya karakter yang baik, tidak bisa menjaga apa yang kita wariskan dengan baik, ya. Tapi kita juga tidak memberikan waktu untuk menyiapkan mereka untuk menerima warisan itu. Saya kira ini sebuah paradoks, ya. Dan musim ini adalah kesempatan yang paling baik untuk kita menyiapkan mereka, ya, supaya mereka siap menerima warisan itu, ya. Amsal 20 ayat 21 mengatakan harta yang mula-mula diperoleh dengan cepat akhirnya ternyata bukan berkat. Ya, dalam bahasa Inggris digunakan kata inheritance. Artinya jangan sampai apa yang kita wariskan itu tidak menjadi berkat dalam kehidupan mereka oleh karena kita tidak menyiapkan mereka untuk suatu kehidupan setelah kita tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, yang berikutnya ini saudara-saudara, saya ingin membandingkan antara inheritance dan legacy. Ya mungkin kalau Anda membuka kamus, kata inheritance dan legacy artinya sama-sama warisan. Tapi supaya bisa membedakan, saya ingin menggunakan istilah inheritance dan legacy yang saya mau Anda dan saya belajar. Dan kita menggunakan musim ini untuk kita mau menurunkan ini kepada anak-anak kita. Inheritance biasanya bersifat fisik, ya apakah itu harta benda, rumah, uang dan lain sebagainya. Tapi legacy berbicara tentang sikap, karakter, prinsip, tujuan, nilai-nilai. Anda nggak harus punya harta untuk bisa memberikan atau menurunkan legacy dalam kehidupan anak-anak kita. Ya, inheritance itu diwariskan ketika seseorang sudah mati. Ya, tetapi legacy itu diwariskan ketika kita masih hidup. Jadi justru kesempatan kita selama kita hiduplah kita membangun legacy yang kita wariskan dalam kehidupan mereka. Inheritance itu ibaratnya memberi ikan, legacy itu ibaratnya memberikan pengetahuan bagaimana memancing atau menjala ikan, yaitu dengan meletakkan nilai-nilai dan infrastruktur dalam kehidupan mereka. Inheritance berbicara tentang hadiah yang diterima, namanya juga warisan, ya. Tapi legacy merupakan nilai-nilai yang kita impartasikan dan kita hanya bisa mengimpartasikan selama kita hidup. Ya, inheritance berbicara tentang sesuatu yang kita tinggalkan, tapi legacy itu berbicara tentang sesuatu yang kita tanamkan yang membuat mereka dapat berdiri dan melanjutkan kehidupan ketika kita sudah tidak ada, ya. Nah, legacy apa yang saya mau kita bisa wariskan kepada anak-anak kita? Tentu banyak, tapi beberapa pagi hari ini atau melalui kesempatan ini saya ingin memberikan inspirasi kepada Anda beberapa legacy yang menurut saya penting untuk kita tanamkan dalam kehidupan anak-anak kita. Yang pertama, bagi pasangan atau bagi orang tua, membangun pernikahan yang sehat adalah legacy yang paling bernilai untuk anak-anak kita. Nah, mungkin Anda kaget ya, gak pernah terpikir bahwa salah satu legacy yang paling bernilai yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita adalah dengan kita membangun pernikahan yang sehat. Karena pernikahan yang sehat adalah habitat yang terbaik untuk pertumbuhan anak-anak kita. Memberikan rasa aman dan nyaman. Bahwa mereka tidak akan diperhadapkan pada suatu pilihan mau ikut papa atau ikut mama. Ya. Ketika mereka hidup dalam suatu environment, atmosfer, rumah tangga yang sehat, pernikahannya sehat, anak-anak itu akan merasa aman dan merasa nyaman, dan itu suatu legacy yang luar biasa
kita sedang bangun di dalam kehidupan mereka. Ya. Tapi kita juga tahu bahwa pernikahan yang sehat itu tidak terjadi secara otomatis. Tidak ada jaminan bahwa kalau dua orang pernah jatuh cinta, apalagi jatuh cintanya 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, kemudian otomatis mereka akan punya pernikahan yang sehat. Gak ada jaminan. Gak ada jaminan kalau punya uang banyak, rumahnya besar dan indah, ya. Kemudian mereka akan punya pernikahan yang sehat, tidak ada jaminan juga. Kita tahu bahwa pernikahan yang sehat adalah pernikahan yang terus dirawat dan terus dibangun, ya. Seperti tanaman yang mau nggak mau terus dirawat dan harus dibangun terus menerus supaya kita punya pernikahan yang sehat. Karena itu saya mengajak, yuk, salah satu legacy yang bisa kita wariskan adalah dengan kita merawat dan membangun pernikahan kita terus menerus. Amin. Nah, saya mau bicara sedikit kepada yang belum menikah. Saudara, bagi Anda yang belum menikah, ada yang belum menikah di sini angkat tangan. Memilih pasangan hidup yang sepadan merupakan keputusan penting yang akan mempengaruhi bukan saja sisa kehidupan kita, ya, apakah Anda akan mengalami hidup yang heaven on earth atau hell on earth selama sisa kehidupan kita, ya ditentukan dari kita memilih pasangan hidup yang benar apa enggak benar. Yang Alkitab mengatakan, ayo memilih pasangan hidup yang sepadan. Tapi ini pengaruhnya bukan cuma kepada kita loh, kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Jadi pastikan, saudara, salah satu keputusan penting dalam kehidupan kita yang akan menjadi legacy juga dalam kehidupan anak-anak kita adalah keputusan untuk kita memilih pasangan hidup. Ya, dan gereja kita menyediakan sarana, ada kelas, ada konseling yang kita sediakan bagi para singles, ya, untuk menolong Anda melewati fase ini dengan baik supaya kita enggak menyesal sepanjang kehidupan kita, ya. Nah, yang berikutnya legacy yang menurut saya penting dan berharga kita tanamkan kepada kehidupan anak-anak kita adalah legacy untuk mencintai dan tertanam di rumah Tuhan. I really believe in it. Saya benar-benar percaya bahwa salah satu legacy yang paling berharga yang kita bisa wariskan kepada anak-anak kita adalah legacy untuk mencintai dan tertanam di rumah Tuhan. Bahkan menurut saya nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih bernilai, nggak ada yang lebih berharga daripada kita melihat anak-anak kita cinta Tuhan dan tertanam di rumah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Anda bisa tuliskan di chat, ya, katakan amin pastor, setuju, ya. Nah, Mazmur 84 ayat 2 mengatakan, alangkah menyenangkan tempat kediamanmu ya Allah yang maha kuasa. Hatiku sangat merindukan rumahmu. Saya berharap kita semua punya perasaan yang sama dengan pemazmur, ya, cinta, rindu kepada rumah Tuhan. Mazmur 69 ayat 10 mengatakan, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, semangatku berkobar karena cinta kepada rumahmu. Saudara, mencintai Tuhan dan mencintai rumah Tuhan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa mengatakan kita cinta Tuhan, tapi kita nggak mencintai rumah Tuhan. Ya, karena itu salah satu legacy yang paling bernilai adalah ketika kita mewariskan cinta kepada rumah Tuhan dan kita mau tertanam di dalam rumah Tuhan kepada anak-anak kita. Sayangnya banyak orang Kristen yang cinta Tuhan tapi pusat hidupnya jauh dari rumah Tuhan. Ada orang yang hidupnya berpusat pada bisnis. Kecintaannya pada pekerjaan, kecintaannya kepada bisnis mengalahkan semuanya. Kalau sudah ngomong soal bisnis, ya semuanya kalah. Waktu untuk anak-anak kalah. Apalagi waktu buat pelayanan, waktu untuk rumah Tuhan, semuanya kalah. Buat orang seperti ini, hidup adalah uang dan hidup adalah kerja. Saudara, ada orang yang hidupnya berpusat pada hobi. Ya. Dia hobi menjadi prioritas utama dalam kehidupannya, mengalahkan apapun juga.
Ya kalau udah ngomong soal hobi, selalu punya waktu. Buat anak-anak belum tentu ada waktu, apalagi buat pelayanan. Bilang, aduh saya nggak punya waktu, tapi kalau buat hobi, selalu punya waktu. Nah saya nggak nyindir siapa-siapa ya. Nah, tapi kalau Anda berasa ya berarti itu Roh Kudus bicara dalam kehidupan Anda. Ada yang hidup pusatnya pada keluarga. Seolah-olah ini baik, ya kan, menomorsatukan keluarga, family first. Tapi saudara, ketika keluarga menjadi penghalang kita untuk melayani di rumah Tuhan, maka tanpa kita sadari kita itu membawa keluarga kita menjauh dari rumah Tuhan. Hati-hati saudara-saudara ya. Kita selalu mengatakan family first, ya, keluarga itu penting. Saya sangat setuju. Tapi hati-hati kalau keluarga sudah menjadi penghalang untuk kita bisa melayani Tuhan, jangan-jangan tanpa disadari kita membawa keluarga kita menjauh dari rumah Tuhan. Mazmur 92 ayat 13 mengatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ayat ini tidak bicara soal pohon, ayat ini bicara tentang orang benar yang mau ditanam di rumah Tuhan. Yang pusat hidupnya mau ditanam di rumah Tuhan. Ya, kenapa ini penting? Karena habit yang baik itu akan bertumbuh di habitat yang baik. Dan rumah Tuhan, gereja lokal adalah habitat yang paling baik untuk kita membangun kehidupan dan keluarga kita. Amin. Ya, saudara, saya juga ingin mengajak, yuk mau tertanam dalam sebuah iCare yang kita sebut sebagai second family kita. Ya, karena tertanam dalam rumah Tuhan, kita melayani, itu semuanya baik. Tapi saudara, kita perlu komunitas yang lebih kecil. Orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang mengenal kita, orang-orang yang kita bisa membantu mereka dan mereka bisa menolong kita. Ya, dalam sebuah komunitas yang namanya iCare. Karena itu saya sangat mendorong jemaat IFCF Semarang, kalau Anda belum tertanam dalam sebuah iCare, saat inilah kesempatan. Ya, sekali lagi, kita sedang berbicara mengenai legacy yang kita mau tanamkan pada anak-anak kita. Ini salah satu legacy nih yang kita mau tanamkan atau wariskan kepada anak-anak kita. Saudara, bagaimana dengan Anda? Legacy apa yang sedang Anda bangun dalam kehidupan anak-anakmu? Anda dapat memberikan warisan yang besar ketika engkau meninggal dan kita nggak tahu kapan kita meninggalnya. Tapi legacy adalah untuk mencintai, untuk kita menghormati dan tertanam di rumah Tuhan hanya bisa dibangun ketika kita masih hidup, terutama pada saat anak-anak kita kecil. Saya ingat sekali ya, pada waktu anak-anak saya kecil, selalu kita bawa setiap minggu ke rumah Tuhan. Bahkan ketika kita di luar kota, kita cari gereja, nggak tahu gereja mana, kesempatan untuk kita mengunjungi gereja-gereja yang kita pandang baik, kita bisa belajar ya. Tapi kita mengusahakan nggak pernah bolos hari Minggu. Dan saya tahu ada beberapa jemaat di sini, saya perlu memberikan apresiasi ya. Mereka bisnismen yang sangat mobile, tapi berusaha Sabtu pulang ke Semarang supaya Minggu bisa kebaktian bersama-sama dengan keluarga, ibadah. Bila perlu Minggu sore berangkat lagi, Senin harus melakukan traveling lagi. Tapi mereka memprioritaskan saudara-saudara ya. Dan ayo saya mengajak, yuk gunakan season ini menjadi season di mana kita tuh membangun legacy untuk mencintai, tertanam dan menjadi bagian dari keluarga Allah dari eklesia dan melayani di rumah Tuhan. Next, poin saya adalah bukan atau tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan, dengan keteladanan. Ini yang lebih penting. Ya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan keteladanan. Nah, keteladanan apa dan pesan apa yang sedang mereka baca dari hidup Anda? Saya ingin kita merenungkan pertanyaan ini. Keteladanan apa? Dan pesan apa yang anak-anak baca dari kehidupan Anda dan saya sebagai orang tua? Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Saya mau supaya kita bisa melihat season ini sebagai kesempatan untuk setiap ayah menjadi imam. Ya, supaya kita bisa take full advantage of this season. Ya, ini kesempatan. Kita nggak bisa beribadah di gedung gereja,
kita beribadah di rumah, ya ini kesempatan untuk setiap ayah menjadi imam. Dan saya tahu beberapa ayah mengatakan, ayo pastor, kita nggak siap. Karena sudah terlalu lama, enak kalau tiap minggu tugas saya cuman membawa anak-anak saya ke gereja, mereka ke sekolah minggu, saya ibadah, setelah itu tugas saya selesai. Tapi sekarang saudara, yuk izinkan keadaan ini memaksa kita bangkit setiap ayah dan mengambil peran yang seharusnya menjadi imam bagi setiap keluarga kita. Para pria katakan amin dulu dong. Tuliskan di chat dong, amin pastor, yes gitu. Nah, apa yang saya mau Anda lakukan para pria, setiap ayah ya, bangun kedisiplinan setiap hari Minggu. Ya, dan ciptakan suasana ibadah di rumah Anda. Ya, bangun kedisiplinan setiap hari Minggu, saudara, ya. Dan yuk kita ciptakan suasana ibadah di rumah Anda. Jadikan hari Minggu sebagai the day of the Lord, ya. Bukan sebagai aturan, tapi sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan kepada Tuhan untuk membangun komitmen pribadi kita, ya, saudara. Yuk kita komit setiap hari Minggu. Jam ibadah kita setiap hari Minggu adalah the day of the Lord's Day, harinya Tuhan. Bukan karena aturan saudara, tapi ya bentuk kecintaan dan penghormatan kita kepada Tuhan dan juga untuk membentuk komitmen pribadi dalam kehidupan kita. Mazmur 122 ayat yang pertama mengatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. I was glad when they said to me, let's go to the house of the Lord. Saya mau supaya kita nggak kehilangan nih suasana hati, passion, sukacita kita hari Minggu, saudara. Karena itu hari ibadah kita, walaupun ibadahnya online, tapi kesempatan untuk kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Amin. Saudara, ibadah Minggu bukan suatu kewajiban, tapi suatu sukacita kalau kita bisa beribadah bersama-sama dengan seluruh keluarga kita. Saya mau Anda bisa menangkap ini, saudara-saudara, ya. Penting untuk kita jadikan value bahwa ibadah bersama keluarga itu penting. Makanya kita mau prioritaskan, ya, menjadi komitmen kita. Karena kita mau menurunkan legacy pada anak-anak kita. Ini sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Nah, juga saya ingin mengajak yuk kita membangun atmosfer, ya, membangun suasana supaya kita enggak hanya menjadi penonton, tapi ini ibadah, ya saudara-saudara. Siapkan ruangan dengan baik, ya. Usahakan tidak dilakukan sambil melakukan kegiatan lain, ya enggak sambil makan, apalagi sambil nonton TV, ibadah saudara. Ya, kalau lagi praise and worship, ayo ikut dalam pujian dan penyembahan. Saya tahu enggak mudah, makanya harus ada niat, saudara. Kalau enggak ya kita hanya sambil nonton, seperti kita nonton sinetron. Ingat ini ibadah, ya. Datang dengan sikap mau belajar, antusias mendengarkan khotbah, bawa catatan. Untuk mengkondisikan diri kita sendiri, saya siap belajar, saya siap untuk mendengar dan mencatat khotbah. Amin. Saudara-saudara, kita sedang berbicara mengenai menurunkan legacy kepada anak-anak kita loh, ya, dan belajar menjadi teladan untuk membangun diri setiap hari. Oke, saya sedang berbicara kepada para ayah di sini. Para ayah, bangun dirimu setiap hari. Mungkin Anda tadi saya katakan, ya, aduh baru sadar, saya nggak ngerti gimana caranya menjadi imam dalam keluarga. Tergopoh-gopoh, ya udah nggak apa-apa saudara. Tapi Anda bisa mengejar dengan cara apa? Membangun dirimu setiap hari. Saya sedang bicara soal apa sih? Saya sedang bicara soal daily devotion. Saudara, bangun daily devotion dalam kehidupan Anda setiap hari. Ingat, ini bukan keharusan, tapi ini kebutuhan buat kita, ya. Pertanyaan saya buat para ayah pagi hari ini, apa yang selama ini menghalangi Anda untuk membangun daily devotion dalam kehidupan Anda? Ya, dan apa yang Anda harus lakukan untuk membangun kebiasaan daily devotion? Ya, saya berharap ini pertanyaan-pertanyaan yang nanti dapat dibahas di dalam setiap iCare yang ada. Sebagai penutup, saya ingin kembali kepada apa yang saya katakan pertama, ya. Take full advantage
of this season. Ya, setiap orang tua gunakan musim ini sebaik-baiknya supaya membawa manfaat bagi Anda dan keluarga Anda. Jemaat Tuhan, semua kita sudah diberkati pada pagi hari ini, amin. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih untuk Pastor Budi Hidayat yang pagi hari ini boleh memberkati IFGF Bitung dan semua yang menyaksikan ibadah online service di pagi hari ini. Doa kami biar Pastor Budi Hidayat bersama keluarga selalu diberkati dan dipelihara oleh Tuhan, bahkan seluruh jemaat yang ada di IFGF Semarang selalu dilimpahi dengan berkat dan anugerah yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberi yang terbaik dari setiap apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dan Saudara akan meletakkan persembahan di dalam amplop. Nanti koordinator iCare Saudara yang akan menjemput setiap persembahan kita. Dan saya berharap setiap persembahan Saudara dipastikan akan sangat membantu pelayanan di setiap minggu dalam ibadah online service seperti pada hari ini. Mari kita terus memberi yang terbaik, apa yang berhak, apa yang menjadi haknya Tuhan, kita harus kembalikan kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan memberkati kita, kita juga harus pintar-pintar mengelola berkat Tuhan itu dengan baik. Dan mari kita akan menutup ibadah kita akan sama-sama berdoa. Mari saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, keluarga yang ada di rumah, bahkan yang menyaksikan ibadah online service dan mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kita akan sama-sama berdoa dan bergandengan tangan, suami, istri, anak-anak, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari ini, setiap kami boleh diberkati dari pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan. Dan kami percaya dalam satu paket ibadah kami pagi hari ini, Tuhan memberkati kami. Dan kami juga berdoa buat Pastor Budi Hidayat, biar Engkau memberkati dalam pelayanan yang ada, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati dalam pengembalaan di IFGF Semarang, biar dilimpahi dengan berkat dan anugerah yang luar biasa. Biar Tuhan terus pakai Pastor Budi Hidayat menjadi berkat di dalam pelayanan yang ada di IFGF Semarang, sehingga ada banyak orang boleh mengenal Yesus lewat kehidupannya. Diberkatilah dia di dalam segala aktivitasnya Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Bahkan kami berdoa Tuhan, untuk seluruh jemaat Tuhan, IFGF Bitung, Tuhan memberkati kami semua. Kami percaya pertolongan perlindungan Tuhan menjadi bagian setiap kami. Sampai detik ini, kami tahu Tuhan tetap menolong dan menyertai kami. Sehingga tidak ada satupun kami yang lemah, yang sakit. Karena kami tahu Tuhan yang memproteksi kehidupan kami. Bahkan menjauhkan kami dari semua sakit penyakit kelemahan tubuh, termasuk virus COVID-19. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kepadamu dan kami percaya anugerah Tuhan melimpah atas semua kehidupan kami. Bahkan kami berdoa untuk setiap persembahan yang kami akan beri, Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi. Karena kami tahu setiap yang memberi dengan sukacita, maka Tuhan akan pasti memberkati setiap kami. Apa yang kami beri Tuhan, baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan persembahan yang lain, Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, dan biarlah Engkau yang mengembalikan berkat-berkat yang melimpah dalam semua kehidupan kami,
di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam bisnis kami, dalam usaha kami, bahkan kami sebagai orang-orang muda, Tuhan selalu memberkati kami. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita akan terima berkat Tuhan. Angkat tangan saudara, kita terima dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih dan karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Semua kita yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah online service bersama-sama dengan iman katakan, Amin.